Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, terlebih lagi pada para kiai, para alim ulama, terlebih lagi kepada Forkompimca yang hadir di tempat ini, teman-teman dari pimpinan cabang Muhammadiyah Gayam beserta seluruh ortomnya, teman-teman dari cabang kota Sumeneb, Pak Ketua dan timnya, Ibu-Ibu Aisyah, teman-teman dari keluarga besar Nahdlatul Ulama di Gayam ini, dari MBC-nya, juga dari Muslimat NU-nya, Fatayat NU-nya dan GP Ansor, serta jamaah sekalian, lebih-lebih pada adik-adik yang sudah berhari-hari, apa tadi Pak? Baitul Arqam ya? Yang saya hormati. Yang paling awal mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia, masjid dan halamannya. Juga hadir di majelis yang sangat dimuliakan Allah dan para malaikatnya, majelis taklim, majelis ilmu, pengajian pada malam hari ini. Dan insya Allah kita semua datang ke sini juga dengan niat yang mulia dari rumah masing-masing. Niat yang mulia, majelis yang mulia, dan tempat yang mulia. Mudah-mudahan menjadikan kita orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siapakah orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang paling dimuliakan oleh Allah bukan karena memiliki ras, suku, bangsa yang hebat, tapi yang dimuliakan Allah adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa saja, jenis kelaminnya apa saja, ras, suku, bangsanya apa saja, tapi mereka orang-orang yang paling bertakwa. Jadi kemuliaan dalam Islam tidak ditentukan oleh ras, suku, bangsa, termasuk kelompok, termasuk ormas, tapi kemuliaannya siapa saja, mau NU, Muhammadiyah, mau kelompok apa saja, asal mereka bertakwa pada Allah, mereka adalah orang-orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, karena saya baru pertama kali datang di sini, kemarin sudah seharian di Sampang, terus di Sumeneb, sekarang lanjut di Sapedi, PCM Gayam. Sapudi, maaf, Pulau Sapudi. Sampai di sini, tadi naik ferry, terus begitu lihat Pulau Sapudi, itu indah sekali. Mungkin indah bagi saya, tapi yang sudah lama tinggal di sini, saya yakin tetap indah. Kenapa? Tetap mau tinggal di sini. Insya Allah. Saya kagum, gitu. Masakannya ibu-ibu enak-enak. Masya Allah. Jadi saya bahaya kalau tinggal di sini. Saya sedang program menurunkan berat badan. Kalau di sini nanti tambah berat badan. Bapak Ibu yang saya hormati, karena baru pertama kali izinkan saya mengenalkan diri saya agar tidak salah paham. Nama saya Muhammad Jamaluddin Ahmad. Muhammad Jamaluddin nama pemberian ayah saya, Ahmad nama ayah saya. Ahmad Sofyan Soleh nama ayah saya, diambil Ahmadnya. Saya berasal dari aslinya Klaten, lahir besar di Klaten. Terus kemudian sekolah di Jogja, SMA, kemudian lanjut di UGM, masuk di Fakultas Psikologi UGM. Terus kemudian saya jadi
perwira beasiswa ABRI, dapat beasiswa dari ABRI, menjalani pendidikan militer di Komando Pendidikan Angkatan Laut dalam program Spamilsub Perwira Beasiswa ABRI Angkatan keempat. Saya dilantik jadi ABRI tahun 91, pangkatnya Letnan 2, 91 di Angkatan Laut. Kemudian kembali ke kampus melanjutkan kuliah untuk jadi psikolog, yang dokter kembali menjadi dokter, melanjutkan kuliah. Kemudian setelah itu penugasan keliling Indonesia. Setelah tahun 95 polisi berdiri sendiri, saya memilih matra polisi dari ABRI ke polisi. Menjalani tugas di Mabes Polri keliling Indonesia, termasuk di Manado saya selama 6 tahun. Dari Letnan 1 sampai mau naik komisaris dan dilantik komisaris polisi di Polda Metro Jaya, promosi AKBP di Polda Jambi, kemudian pensiun di Polda Jambi. Pensiun dini, Pak. Jadi saya pensiun usia 36 tahun. Saya pensiun dari polisi, waktu itu saya dapat amanah untuk jadi kepala psikologi di sana. Kepala psikologi Polda itu kalau di Sumeneb setingkat Kapolres. Nah, setingkat Kapolres, terus saya pensiun di situ, Bapak. Kemudian saya belajar untuk membantu para kiai alim ulama untuk berdakwah keliling dari kampung ke kampung. Karena itu mimpi saya ketika ayah saya menyekolahkan saya di MAN 1 Yogyakarta, Al-Madrasah Aliyah Al-Hukumiyah Al-Ula, MAN 1 Yogyakarta. Di situ juga sekolah Pak Mahfud MD, Muhaimin Iskandar. Saya satu sekolah dengan beliau, hanya beda kelasnya. Kakak kelas beliau dua-duanya itu, kakak kelas saya. Terus kemudian saya bertugas keliling Indonesia, kemudian pensiun dini seperti Pak AHY, putranya Pak SBY. Kemudian saya jadi direktur di Rumah Sakit Islam Jakarta selama 9 tahun. Terus jadi direktur PKU Muhammadiyah Bantul selama 5 tahun. Jadi direktur PKU Muhammadiyah Cepu selama 9 tahun. Kemudian diserai amanah ketua BPH di Rumah Sakit Siti Aminah Bumiayu. Diserai ketua BPH. BPH itu kalau di perusahaan komisaris lah, Pak. Kalau di Muhammadiyah bukan komisaris tapi Badan Pembina Harian, atasannya direktur di Rumah Sakit Aminah dan di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon. Itu, Pak. Jadi saya pernah jadi tentara, saya pernah jadi polisi. Kalau Bapak Ibu percaya, alhamdulillah, nggak percaya nggak apa-apa. Kalau nggak percaya wajar, karena sekarang berat badan saya 90 lebih. Dulu saya langsing, sekarang langsung. Kemudian keluarga saya alhamdulillah sudah dikaruniai 4 anak, 4 keturunan. Yang 3 itu saya sering guyonan. Yang 3, anak pertama, kedua, ketiga itu lahir setelah kami berupaya, berikhtiar, sudah ke dokter, ke bidan, bahkan ke dukun saya, Pak. Tapi dukunnya bukan dukun paranormal, dukun bayi maksudnya. Dukun bayi. Nah, kemudian dipernahke sama dukun bayi, ke dokter nggak berhasil, dianjurkan ke dukun bayi, dipernahke itu istri saya, rahimnya dipernahke. Saya enak dipernahkan, enak Mas, saya ikut agar perut saya juga dipernahke. Ternyata yang hamil duluan malah saya, Pak, sampai sekarang. Alhamdulillah setelah berangkat haji tahun 2001, salah satu doa kami dikabulkan oleh Allah, pulang haji langsung diberi kabar bahwa istri saya hamil, positif hamil, kemudian melahirkan secara berurutan 3 anak. Anak pertama, kedua, ketiga hanya dalam waktu 5 tahun. Setelah pulang haji langsung dikabulkan oleh Allah. Yang 3 itulah anak dari istri muda saya. Terus 8 tahun kemudian anak keempat saya lahir. Itulah dari istri tua saya. Ya, anak keempat namanya Nu'man, lahir, kemudian kami dikaruniai 4 anak. Kenapa anak pertama, kedua, ketiga itu saya sebut anak istri muda?
Karena meskipun 7 tahun tidak punya anak, tapi ketika istri saya melahirkan anak itu usianya belum 40 tahun. Berarti masih muda. Ya, seperti itu. 8 tahun kemudian Allah kasih rezeki lagi anak keempat. Itulah anak dari istri tua saya. Kenapa istri tua? Karena ketika melahirkan usianya sudah di atas 40 tahun, maka sudah tua. Hampir 42 tahun punya anak lagi, Pak. Ya, itu anak yang keempat itulah anak istri tua. Sekarang saya sudah tidak punya istri muda karena istri muda saya sudah jadi tua. Saya ingin mengecek Bapak Ibu, ini yang hadir pengajian ini kebanyakan istri tua atau istri muda? Coba sekarang istri muda angkat tangan, yang 40 tahun ke atas, saya ke bawah. Ternyata hanya sekitar 7. Mayoritas di mana-mana pengajian yang hadir istri tua. Nah, ini luar biasa. Padahal yang seharusnya datang pengajian itu adalah istri muda karena masih punya anak kecil, anak remaja yang butuh ilmu parenting, cara mendidik anak agar anaknya tumbuh besar mendewasa menjadi anak-anak yang soleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala nanti dibaca dalam Quran surah Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 ngasih sinyal jelas, bukan isyarat. Di dalam ayat 15 dari Quran surah Al-Ahqaf nanti bisa dibaca, Allah menyebut 2 angka di situ. Ini peringatan bagi kita semua. Yang pertama Allah menyebut angka salasuna syahra, 30 bulan. Yang kedua Allah menyebut arba'ina sana, 40 tahun. 30 bulan, 40 tahun. Yang 30 bulan ini perlu dipelajari oleh para petugas kesehatan, ahli gizi. Karena masa mengandung, melahirkan, menyusui, menyapihnya selama 30 bulan. Allah mencantumkan ini agar ibu-ibu ketika hamil sehat, kondisi fisiknya, nutrisinya tercukupi, dan nanti ketika melahirkan anaknya selamat, ibunya sehat, agar tidak terjadi stunting. Itu pendekatan ilmu, mesti dipelajari oleh para ahli gizi, perawat, bidan, dokter obgyn, dan siapa saja yang pengen anaknya tumbuh, istrinya sehat. Baru kemudian anak ini berproses, dididik, sekolah, ke pesantren dan sebagainya, mendewasa, menikah, mendewasa, kemudian umurnya akan mencapai 40 tahun. Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul berapa Bu umurnya? 40 tahun. Usia matang, usia dewasa, personality ini, karakternya penuh, usia 40 tahun. Maka Allah menyebut angka 40 tahun agar kita semua manusia hati-hati kalau mau menuju umur 40 tahun dan umur setelah 40 tahun harus memperhatikan dirinya agar jangan sampai usia 40 tahun belum kebapaan kalau laki-laki, belum keibuan kalau perempuan, belum matang agamanya, belum matang akhlaknya, sehingga sudah usia 40 tahun masih menyusahkan orang lain, gak bisa dicontoh anaknya, gak bisa membahagiakan orang tuanya. Karena kalau kita usia 40 tahun ke atas, anak-anak kita sudah remaja, butuh teladan dari orang tuanya. Orang tua kita pengen melihat anaknya bahagia, cucunya bahagia. Gak usia 40 tahun harus kita perhatikan agar kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita dan membahagiakan orang tua kita. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi itu, ya Bapak Ibu. Ini tadi saya cerita tentang istri muda, istri tua, batasannya 40 tahun. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, malam hari ini kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maulud Nabi istilah orang umumnya.
Bapak Ibu, kisah tentang Rasulullah sudah banyak dimengerti, lahirnya bagaimana, dewasa sampai akhir hayat bagaimana, kita semua sudah tahu. Maka pada malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu kepada sebuah surah, ayat terakhir dari surah itu yaitu Quran surah Al-Fath, ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurah wa mathaluhum fil injil. Biasa Pak, kalau anak-anak nangis biasa, kalau bapak ibunya yang nangis luar biasa. Sampai akhir ayat. Nah Bapak Ibu, kita semuanya ingin menjadi pengikut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pengen turun aja Pak. Biar merasa dekat dengan Pak Kiai, para alim ulama. Kalau di meja terlalu jauh dari panggung ya, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Sampai mana tadi? Jadi kita semuanya ingin menjadi pengikut Rasulullah, mencontoh Rasulullah. Tadi Pak Ketua Panitia sudah membacakan sebuah ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah, sungguh pada diri Rasulullah ada teladan, ada uswah terbaik bagi manusia. Sebagai teladan maka kita harus meneladani Rasulullah. Salah satu gambaran pengikut Rasulullah dalam Quran surat Al-Fath ayat terakhir tadi. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah seorang Rasul. Muhammad bukan malaikat, bukan Tuhan. Ini penegasan Allah karena banyak pengikut umat terdahulu yang menjadikan utusan Allah menjadi Tuhan. Menjadikan utusan Allah menjadi Tuhan. Maka kemudian Allah nggak ingin nabi terakhirnya dijadikan Tuhan oleh pengikutnya. Maka ditegaskan Muhammad adalah seorang Rasul, bukan Tuhan, bukan separuh Tuhan, bukan 100% Tuhan, 100% manusia. Seperti beberapa pemahaman umat manusia yang dikritik langsung oleh Al-Quran dalam banyak surah. Rasul adalah Muhammad. Nah, dalam diri Rasul ada uswatun hasanah. Sekarang contoh apa Pak? Rasulullah itu seorang pemarah atau seorang yang murah senyum? Jawab Bu. Murah senyum. Rasulullah itu murah senyum, ramah. Di banyak hadis diceritakan ada sahabat beliau, asisten beliau yang ikut bertahun-tahun, belasan tahun pada beliau, tidak pernah mendengar Rasulullah berkata, gimana kamu? Piye kowe kuwi? Basa Jawane itu ngunek-ngunekke pembantune. Asisten enggak pernah. Ada sahabat cerita lagi, bertahun-tahun setiap ketemu Rasulullah itu nggak pernah membuka melempar wajahnya. Kalau bahasa Jawa atau Jogja melengos. Kalau ketemu dia membuang wajahnya. Di sini bahasa Maduranya apa Pak? Melengos sama. Kok banyak samanya ya? Melengos. Kalau ketemu orang nggak pernah, selalu menyapa dengan ramah. Dalam Al-Quran digambarkan fabima rahmatin minallahi lintalahum, karena berkat kasih sayang Allah lah engkau Muhammad mampu berlaku lemah lembut, ramah, sumringah kepada mereka. Berarti kita nih pengikutnya juga harus berlaku ramah, murah senyum. Jangan hanya gara-gara beda NU dan Muhammadiyah kita tadi tidak murah senyum sesama muslim. Nah nanti kan dijelaskan di ayat berikutnya gitu Bang nggih. Ruhama'u bainahum. Nah, karena berkat rahmat Allah maka Rasul ramah. Mari dalam kehidupan kita
umat Islam apapun kelompoknya, organisasinya, mari kita saling bersikap ramah. Bagi warga Muhammadiyah, kalau ke masjid ketemu saudaranya, assalamualaikum Pak D, assalamualaikum Om, assalamualaikum Tante dan sebagainya, ramah. Karena ketika kita ke masjid sebenarnya sedang dipanggil Allah menuju kebahagiaan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi umat Islam ini kalau dipanggil azan suruh ke masjid seharusnya semangat. Nanti akan saya jelaskan di rukang, ya. Jadi pengikut Rasulullah suka bersujud, rukuk, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Pak, ini sekarang tentang ramah ini. Mari kita suka ramah, banyak tersenyum. Karena apa Bapak Ibu? Menurut ilmu jiwa, ilmu psikologi yang saya pelajari, senyuman itu menyembuhkan banyak penyakit. Maka Rasulullah jarang sakit. Orang yang murah senyum insya Allah imunitasnya akan tumbuh dan tidak mudah sakit. Ada kisah nyata Bapak-bapak, nanti bisa dibuka di YouTube, terapi senyuman oleh Dr. Agus Rahmadi yang diterapi seorang perwira militer pimpinan komandan Pas Pampres. Kisah nyata, YouTube-nya ada seorang komandan militer sakitnya macam-macam, kronis, berbagai penyakit macam-macam ada di dirinya, dibawa ke rumah sakit, ditangani dokter, dikasih obat, nggak sembuh-sembuh, sampai pindah rumah sakit nggak sembuh-sembuh, sampai Pak pimpinan militer tadi, komandan ini stres. Kenapa sudah banyak berobat ke berbagai rumah sakit tetapi nggak sembuh? Ada kabar ada Dr. Agus Rahmadi, seorang dokter yang sekaligus praktek Tibun Nabawi, praktek herbal. Dr. Agus Rahmadi itu salah satu penyusun kurikulum herbal di Universitas Negeri di Indonesia. Praktek Tibun Nabawi, praktek dokter dan herbal. Akhirnya beliau datang ke tempat itu minta terapi. Dr. Agus sebagai dokter muslim, bismillah, resepnya ini, herbalnya ini dan sebagainya. Kemudian pulang, ternyata Pak Komandan Pas Pampres ini tidak sembuh, ya Bu. Balik lagi, ditingkatkan resepnya, resep bukan obat Pak, tapi resep herbal, ditingkatkan lagi, ternyata pulang, balik lagi, tidak sembuh juga. Yang ketiga kali datang ke Dr. Agus Rahmadi minta waktu untuk mendalami, mengkaji literatur, literasi yang beliau inginkan. Akhirnya dipelajari, ketemulah beliau membaca hadis dan sebagainya, yang kemudian menyebabkan dia S2-nya, beliau itu ngambil ilmu hadis. Dokter S2-nya ilmu hadis karena menemukan banyak terapi dalam hadis-hadis, termasuk salah satunya terapi tersenyum. Bapak, Rasulullah memerintahkan kita apa? Tabasumuka fi wajhika sodakotun. Senyum keramahmu, sumringahmu kepada saudaramu adalah bernilai sedekah. Nah, dipelajarilah, digandeng dengan, diintegrasikan dengan literatur ilmu modern, ketemulah resep yang akhirnya diberikan kepada Bapak Komandan Militer. Bapak Ibu, apa resepnya? Pak Komandan, ini boleh jadi ikhtiar saya terakhir. Kalau ini berhasil, alhamdulillah. Kalau nggak berhasil, saya menyerah, sudah saya pasrahkan kepada Allah. Resepnya apa Ibu-ibu? Setiap hari tersenyum 20 kali. Berapa Bu? 20 kali Pak Kiai. Terus setiap senyum yang 20 kali itu, gitu, rata-rata dilakukan 20 detik. Berapa? 20 detik. Yang terakhir apa? Yang 20 detik itu harus dilakukan dengan ikhlas dan gembira. Akhirnya Pak Komandan ini pulang, mempraktekkan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, gitu. Ternyata terjadi perubahan, dia merasa sehat. Setelah dicek di berbagai lab rumah sakit, dia dinyatakan sembuh dari seluruh penyakitnya.
Ibu-ibu yang belum dengar ceritanya di YouTube ketik terapi senyum Dr. Agus Rahmadi di YouTube. Seperti itu Pak. Akhirnya sembuh. Begitu balik, beliau senyum, terus murah senyum, terus apa? Ajudannya, Pak Dokter, Bapak sekarang orangnya baik. Dulu orangnya galak, sekarang baik. Bu, ibu-ibu yang sering pusing, migrain dan sebagainya, banyaklah tersenyum. Akan menyembuhkan banyak penyakit. Ini udah penelitian tuh ya. Termasuk ibu-ibu yang pengen glowing, tahu glowing? Glowing itu yang katanya itu biar putih mengkilat. Kalau saya malah takut kok. Wanita mengkilat putih gitu, masa takut saya. Gitu. Seperti kaca kalau pecah gimana? Glowing yang sesungguhnya bukan dengan skincare. Glowing yang sesungguhnya bukan dengan bedak yang mengkilat, bukan. Glowing yang sesungguhnya akan muncul dari pikiran dan positif, hati yang gembira, yang penuh rasa syukur kepada Allah. Bapak-bapak, mau nggak istrinya cantik, glowing, wajahnya putih, tetapi kalau ngomong nyelekit, tahu nyelekit? Kalau ngomong tuh menyakiti, menyakitkan. Sekali ngomong suaminya lo kaget. Bapak mau nggak istrinya cantik tapi nyelekit? Mau nggak? Maunya ya cantik, ngomongnya bagus, tapi itu susah Pak. Nah ibu kalau mau glowing apa tadi? Banyak senyum, pikirannya positif, hati yang penuh rasa syukur. Glowing itu sesungguhnya sampai kapanpun, sampai usia kapanpun akan tetap glowing. Kalau hanya mau glowing fisik gampang ibu-ibu, nggak usah beli skincare, beli aja sabun pencuci piring. Piring kotor saja dicuci dengan sabun pencuci piring jadi mengkilat, apalagi wajah ibu-ibu mesti hancur itu. Nah Bapak Ibu itu ya, saya mengajak akhlak yang sering diabaikan orang. Ada orang sholat ke masjid nggak pernah terus senyum, jenggotnya segini, celananya cingkrang, ya itu nggak bisa tersenyum sama sejamaah yang beda pahamnya, merasa dirinya yang paling benar, paling hebat. Gimana katanya nyontoh sunnah, senyum terhadap sesama saudara muslim aja tidak bisa. Maka warga Muhammadiyah, warga ini mari kita jadi umat Islam yang murah senyum yang dicontohkan Rasulullah, fabima rahmatim minallahi lintalahu. Di samping akan membuat hidup ini tambah indah, juga membuat kita tambah sehat dan melahirkan kedamaian bagi siapapun yang kita temui. Senyum ini yang membuat dunia itu menjadi terang benderang, bukan listrik, bukan matahari. Mau bukti Pak? Bapak pulang dari kantor atau pulang dari laut, berikan istrinya oleh-oleh, gitu. Wah, harapannya sampai rumah istrinya, terima kasih Bapak, saya sudah membawa oleh-oleh. Harapannya istrinya itu tersenyum bahagia, sampai rumah bawa oleh, ini deh oleh-oleh apa ini? Itu yang tadinya listriknya terang benderang itu jadi turun voltnya jadi 50 watt. Terus ngomong lagi, hanya kayak gini kok dibawa pulang, itu tambah gelap lagi dunia Bu. Ya Pak, sama. Oke, kursi saya diduduki aja Pak. Tengah itu, monggo Pak. Monggo. Kursi saya aja Pak, nggak apa-apa. Lu siapa namanya Pak? Oke. Mas, sini ya, monggo. Masuk aja. Nggih. Sugeng rawuh Kiai Ali Murtado, sehat selalu. Matur nuwun. Izin untuk melanjutkan sampai mana lupa tadi saya. Murah senyum, ya tak? Senyum itu yang membuat terang dunia sesungguhnya, Pak. Tadi udah saya contohkan laki-laki bawa oleh-oleh, istrinya nggak bahagia. Contoh yang kedua, Bapak, bahwa terang dunia itu sikap beramah dan sumringah. Ibu-ibu, dalam hidup ini tidak semua orang punya duit yang cukup. Kadang-kadang kita nggak punya duit, anak-anak kita di pesantren butuh bayaran SPP, sekolah butuh SPP, kita nggak punya duit sama sekali. Biasanya dalam kondisi sulit ini yang pinjam ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Ya. Kalau udah kepepet, suaminya tuh paling
ngantar sampai pojok desa, yang suruh maju istrinya. Biasanya gitu. Itu menunjukkan wanita itu dalam kondisi kritis, biasanya wanita yang maju ke depan, termasuk malah utang piutang. Akhirnya datanglah jalan ke tempat temannya, harapannya nanti dapat duit pinjaman karena teman. Ya. Listriknya terang benderang karena pinjamnya malam biar nggak kelihatan kan. Ya. Sampai situ, assalamualaikum. Nggak ada yang jawab, padahal kita tahu di dalam rumah ada orangnya. Assalamualaikum pertama nggak dijawab, yang kedua assalamualaikum nggak dijawab, padahal kita benar dengar di dalam rumah sedang ada bisik-bisik. Assalamualaikum yang ketiga, kemudian dijawab waalaikumsalam, terus dibuka, dia kenal kita tapi ngomongannya apa? Siapa kamu? Siapa kamu? Itu listrik jadi gelap. Gitu Bu, serius. Terus apalagi kesini mau pinjam duit kan, saya nggak punya duit, tambah gelap lagi Pak. Tapi kalau kita datang ke tempat teman kita, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa ya? Bu Jamilah, karena saya Jamal, itu istri saya Jamilah itulah ya, Jamilah. Oh tunggu dulu Kak Jamilah, tunggu sebentar, lagi mau pakai baju. Nah, akhirnya begitu dibuka pintunya, Masya Allah, waalaikumsalam, langsung berpelukan, langsung diajak masuk ke rumah. Silahkan kakak, masuk, mau minum apa? Oh, langsung ditawari minum. Minum apa? Air putih, teh botol, teh susu, apalagi sekarang kopi, apalagi sekarang yang minuman sekarang itulah Gude, Nutrisari atau apa? Milih apa? Silakan Kak, milih apa? Ya milih air putih saja. Oh kebenaran, air putih memang punyanya hanya air putih. Nah tadi kok nawari banyak Pak? Ya nawari aja. Nah, karena udah teman akrab Pak, bahagia. Gak usah repot-repot Mbak, gak usah repot-repot. Enggak repot, duduk aja, tenang saja. Kamu belum bicara saja saya udah tahu maksudmu apa. Ya, mau pinjam duit kan? Tenang aja, makan-makan dulu. Duit gampang. Butuh berapa? 1 juta. Hanya 1 juta. Begitu dia, hanya 1 juta. Buat 5 juta aja. Nah, itu yang tadinya dunia gelap jadi terang benderang. Maka keramahan itu membuat dunia terang. Kemarahan membuat dunia ini gelap. Maka kita praktekkan, salah satu teladan dari Rasul adalah orangnya ramah. Kita praktekkan, apapun paham agama kita, yang penting kita sesama muslim, sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kita mempraktekkan Islam sebaik-baiknya. Itu baru satu contoh Bu, masih banyak contoh lagi dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang sedang ini, yang mudah-mudah kita praktekkan, insya Allah hidup ini akan menjadi mudah. Nah itu jadi contoh Rasulullah Muhammad. Rasulullah itu Muhammad itu kalau bersikap pada orang itu ramah, tapi kalau sedang khutbah semangat, berapi-api, jangan sampai ada jamaah tidur. Nah, di Indonesia kan kebalikan rata-rata. Ya. Kalau di rumah sakit susah tidur, sudah ketemu dokter nggak bisa tidur, silakan datang sholat Jumat, dijamin tidur. Nah, kenapa? Mayoritas khutib atau apa para mubalik yang khutbah di masjid-masjid Indonesia itu rata-rata kalau khutbah malah nggak semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus adanya masih bagus. Begitu alhamdulillah, itu mau pindah ke kalimat yang lain nunggu 1 menit. Semakin sering jedanya lama, itu seperti orang dinina bobokkan. Maka 80% orang Jumatan tidur. Maka khotib-khotib di sini baik NU Muhammadiyah, kalau khutbah yang semangat, jangan dibalik-balik. Khutbahnya malah melempem, kalau teriak-teriak yang lain terlalu semangat, jangan. Karena orang boleh jadi di minggu itu nggak sempat sholat di masjid karena pekerjaan, menyempatkan sekali khutbah Jumat, sholat Jumat. Jangan disia-siakan. Khutbah yang bagus, yang ringkes-ringkes, ya toh, yang pokok-pokok, tapi mengingatkan mereka. Karena inti khutbah adalah
peringatan. Nah, kalau inti pengajian basyiro, inti khutbah naziro, peringatan. Nah, itu ge, Bapak Ibu, Muhammadur Rasulullah. Contohnya satu aja kita praktekkan, maka nanti pulang nggak usah dipraktekkan seperti Pak Komandan Militer. 20 kali itu simbol pesan, semakin banyak senyum semakin baik. Jangan harus dihitung 1, 2, tadi udah berapa kali ya? Lupa, oh baru 16, lupa, baleni lagi, nggak usah. Intinya 20 itu adalah semakin murah senyum, semakin banyak senyum semakin baik. Terus 20 detik juga nggak usah dihitung, dimeniti. Waduh, belum 20 menit, ulangi. Nggak usah, itu pesan, semakin panjang senyumnya semakin baik. Yang ikhlas itu harus. Nah, karena tanpa keikhlasan tidak akan jadi obat. Ibu-ibu yang gampang pusing, mah dan sebagainya. Lebih-lebih yang mahnya kok rutin tanggal 20. Bapak Ibu yang mahnya rutin tanggal 20, tanggal tua maksudnya, gitu. Ya, tanggal tua atau rutin tanggal 15, migrain mah setiap orang, ini ilmu psikologi yang saya pelajari, Pak Kiai. Jadi setiap orang itu oleh Allah diberi namanya sinyal. Dalam bahasa psikologi klinisnya simptom, tanda-tanda sedang bermasalah dirinya. Setiap orang dikasih tanda. Ada orang tandanya itu migrain. Kalau ada masalah mesti pusing separuh. Kepalaku pusing separuh, migrain. Ya. Terus ada yang tandanya simptomnya apa, Pak? Mah atau sakit lambung atau mah. 86% mah itu palsu. Mah psikosomatik atau mah anorganik. Mah yang asli, yang mah organik, yang memang lambungnya luka. Kalau ibu merasa mah, diperiksa dokter, lambungnya bagus kok, tapi saya mah beneran. Itu mah psikosomatis. Mah bukan karena lambungnya luka, tapi mah karena psikosomatis, karena pikiran, karena emosi, karena kejiwaan. 86% mah itu palsu, yang asli hanya 14%. Maka ibu-ibu yang rata-rata mah itu mayoritas mikirkan suaminya lebih nakal dibanding anaknya, misalnya gitu. Mikirkan apa namanya, kurang duit, mikirkan apa, itu bisa mah, bisa migrain. Ada yang titik lemahnya simptomnya itu di mata, Pak. Setiap stres matanya itu blawur. Kecuali lihat wanita cantik dan duit merah, itu nggak blawur. Nah, gitu ya. Itu blawur serius. Di Al-Quran dicontohkan, ayahnya Nabi Yusuf siapa, Bu? Namanya ayahnya Nabi Yusuf, Nabi siapa? Nabi Yakub. Di Al-Quran diceritakan, dikisahkan, begitu beliau dapat kabar putranya dimakan serigala, saking sedihnya Nabi Yakub buta matanya. Sekian tahun kemudian dapat kabar Yusuf jadi pejabat dan Yusuf ternyata masih hidup. Begitu saking gembiranya pengen ketemu Yusuf, maka matanya Nabi Yakub terang kembali. Itu Al-Quran menceritakan, Pak. Maka ibu-ibu kalau matanya blawur, aku stres atau karena kurang gizi, dicek aja. Begitu dapat duit kok matanya terang, nah itu psikosomatik. Nah kalau ada istri yang seperti ini, bapak-bapak, emahnya kambuh rutin, migrainnya rutin, atau bahkan ini, Bu, ibu-ibu mungkin ada yang kulitnya sering masalah gatal-gatal, diperiksakan ke dokter ternyata nggak ada penyakit kulitnya, itu psikosomatik, sakit kulit palsu. Tapi sakit beneran, Bu, bukan bohong-bohong, sakitnya beneran, tapi psikosomatik. Dikasih obat apapun nggak sembuh. Yang bisa menyembuhkan adalah dirinya sendiri. Kalau dia udah bahagia, damai, penuh syukur, penyakitnya akan sembuh. Itu dicontohkan oleh Rasulullah. Akhlak Rasulullah kalau kita praktekkan membuat hidup kita bahagia. Masuk ayat berikutnya. Muhammadur Rasulullah, alladzina ma'hum asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Pengikut Rasulullah, ya. Yang kedua adalah apa, Bapak Ibu? Punya prinsip, punya pendirian, sikap yang tegas untuk menolak segala bentuk kekafiran dan perilaku-perilaku kekufuran. Siapa saja.
Kita punya sikap yang tegas menjaga iman kita, jangan sampai dari orang-orang yang kufur atau kafir. Apa itu? Bagaimana caranya? Ya kita meneguhkan iman kita, sering ngaji, dengarkan ceramah Pak Kiai, Pak Ustadz, mubalik dan sebagainya tentang peneguhan diri agar iman kita semakin kokoh. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Seperti cinta ibu pada suami bisa kadang-kadang naik, bisa kadang-kadang turun. Kalau tanggal muda naik, tanggal tua. Nah, yang kayak gini yang mudah mah itu Pak. Kalau penyakitnya mah begitu Pak, nanti pas Ramadan gak usah dibawa ke dokter. Pas kan sebentar lagi puasa kita, gak sadar Pak ya. Sebentar lagi puasa kita. Nanti pas bulan puasa, istri-istri yang sering mahnya kambuh, migrain rutin dan sebagainya itu tadi, Bapak gak usah dibawa ke dokter. Pas bulan puasa, ajak istri kita plesir ke tempat yang bagus, ke tempat makan yang bagus para Bapak Ibu. Terus anaknya di mana Pak Jamal? Karena bulan Ramadan anaknya dititipkan panitia buka puasa bersama. Nah, anaknya bahagia, ibu bapaknya bahagia. Begitu sampai ke rumah makan sudah menjelang buka puasa, langsung cari tempat yang bagus, mojok suami istri. Gitu. Terus si suami kemudian Pak? Pegang tangan istri, pegang tangan istri. Gitu. Pegang yang baik-baik. Istrinya kaget, kok tumben megang-megang ya. Begitu dipegang terus suaminya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, mau kultum toh Mas ya, menjelang buka puasa. Begitu dipegang gini terus istriku, maafkan suamimu kalau selama ini kurang memperhatikanmu. Saya ulangi, maafkan istriku kalau selama ini suamimu kurang memperhatikanmu. Betul Ibu-ibu? Yang keras. Betul Ibu-ibu? Nah, ya, betul satu. Yang kedua, maafkan istriku kalau selama ini saya jarang meminta maaf kepadamu. Betul Ibu-ibu? Penderitaan yang kedua Pak. Ya. Yang ketiga, maafkan istriku kalau selama ini saya jarang berterima kasih padamu. Betul Ibu-ibu? Semakin keras kan Pak? Terus yang keempat, maafkan istriku selama ini aku jarang memujimu. Betul Ibu-ibu? Nah, kalau saya sebut 100 kali Pak. Gitu. Terus nggak usah saya lanjutkan, 4 sajalah. Istriku, mumpung ini bulan puasa, ya saya minta maaf kepadamu. Saya tidak pernah akan mau mengulangi lagi kesalahan masa lalu. Engkau mau memaafkanku? Tar dulu. Nah, terus si suaminya mengeluarkan dompet. Ya, ya anggap aja ini 5 juta. Ya. Istriku, saya dapat rezeki dari Allah. Selama ini saya diam-diam menyimpan uang saya, namanya duit lanang, uang laki-laki. Ya, Bu, ya namanya duit laki-laki, ini saya simpan. Sebenarnya hanya saya keluarkan kalau dalam kondisi gawat darurat. Ternyata gawat daruratnya kamu sering sakit mah berulang-ulang. Nah, gitu. Ini ada 5 juta istriku, apakah kamu mau menerimanya? Gak usah jawab, langsung diambil Pak. Ya gitu, langsung dipegang. Terima kasih Kak. Nah, langsung mahnya, migrainnya, lambungnya, gatal-gatal, kulitnya sembuh seketika karena penyebab stresnya nggak pegang duit. Nggak usah doa ke dokter Pak. Ini kisah nyata loh Pak. Ya saya ahli ilmu jiwa psikologi. Ini apa Pak? Ya, kok kembali ke situ lagi Bu ya. Jadi tenang saja lah Bu. Nanti saya balas bapak-bapak. Ya. Nah. Kita punya sikap al-imanu yaziduan, iman itu bisa bertambah berkurang. Maka ketika imannya lagi turun, menteri agama pun korupsi, polisi pun korupsi, hakim pun korupsi, jaksa pun korupsi. Pasti ketika sedang korupsi, sedang imannya turun. Gak usah tersinggung Pak, memang nyata. Di polisi yang ketangkap karena korupsi udah banyak. 3 menteri agama korupsi
sudah ketahuan. Apalagi Pak, jaksa, hakim, bahkan hakim agung korupsi sudah ditangkap. Sekretaris Mahkamah Agung korupsinya berapa Pak? Kemarin tuh yang sampai orang bingung itu, korupsinya sampai triliunan, sampai nyimpan uangnya di kontainer. Padahal seorang sekretaris Mahkamah Agung, nggak jaminan Pak. Maka iman ini harus dijaga. Kita tolak segala kekufuran. Secara akidah kita tidak akan menyembah selain Allah. Kekufuran dalam bentuk lain kita menolak segala yang tidak benar. Karena orang kufur itu menutup dari kebenaran. Seperti itu. Terus yang selanjutnya Bapak, setelah asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, saling menyayangi sesama muslim. Mari NU dan Muhammadiyah menjadi contoh umat Islam untuk saling menyayangi, membantu, menolong, ya, agar kita menjadi teladan. Kalau NU dan Muhammadiyah bersatu, maka kelompok yang aneh-aneh tidak bakal mampu menghancurkan NU dan Muhammadiyah. Siapapun tidak akan mampu menghancurkan Islam di Indonesia kalau NU dan Muhammadiyah bersatu. Wong pendirinya saja bersaudara, berkali-kali sekolah di tempat yang sama, punya guru yang sama. Nah kita penerusnya perjuangan beliau berdua, gitu, juga harus menjadi teladan bagi utuhnya, kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia yang kita. Beda itu biasa saja. Kalau tidak beda, dunia ini tidak indah. Coba nih kalau sama semua yang hadir di sini gimana itu Pak? Sama, karena Allah sudah memastikan itu bahwa kita diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkelompok-kelompok. Nah, itu ruhama ubainem. Selanjutnya tadi sudah saya sampaikan. Terus kemudian ruhama ubainem tarahum ruk'an sujadai yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Pengikut Muhammad itu rukuk sujud mengharap karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu Bu? Rukuk sujud itu apa Bu? Salat. Ya, di ayat lain Allah menegaskan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Saksikan akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku Allah. Fa'budni, beribadahlah kepadamu, karena tugas pokok manusia beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Ibadah yang paling pokok adalah sholat. Fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Yang di dalam Al-Fat ayat terakhir tadi, rukuk dan sujud mengharap ridha Allah, sholat. Sekarang pertanyaannya Bapak-Bapak, di Sapudi ini umat Islam berapa persen? Hingga Yam berapa persen umat Islam? 100%? 99,9%? Oke. Dari 99% itu Bapak, yang sholat berapa persen? Yang menjalankan sholat berapa persen? Tolong dijawab Pak Kiai, Pak Muhammadiyah NU, jawab. Berapa persen yang sholat? 60? Berapa Bu? 50. Bapak-bapak 60, kita ambil tengahnya 55% yang sholat. Terus dari yang sholat sekitar 55%, berapa persen yang sholat di masjid berjamaah? 5%. Beliau 5%, ibu-ibu 10%. Tadi lebih banyak bapak, ibunya lebih banyak sekarang. Jadi yang sholat ke masjid kurang lebih berapa? 7,5%, karena bapak-bapaknya 5%, ibu 10%, ambil tengahnya 7,5%. Yang sholat jamaah ke masjid 7,5%. Berarti kan masjid di sini rata-rata sepi kan? Berarti masjid di Sapudi rata-rata sepi kan? Sepi, karena hanya 7,5% yang sholat di masjid. Saya memimpin gerakan di Indonesia itu gerakan masjid makmur, memakmurkan. Ya, mari kita wujudkan masjid-masjid kita tuh jadi masjid yang makmur, memakmurkan. Masjid Muhammadiyah harus makmur, masjid NU makmur, masjid milik pemerintah, milik desa harus makmur semuanya. Tapi jangan hanya makmur, tapi juga memakmurkan akan terjadi kalau masjidnya makmur.
makmur sholat jamaahnya. Pertama itu, Pak. Kalau sampun meneliti 1208 masjid di Indonesia dari Aceh sampai Papua. Rata-rata orang sholat jamaah 5 waktu di masjid-masjid di Indonesia setelah kami jumlah berdasarkan sampling 1208 masjid disimpulkan sholat 5 waktu di rata-rata yang 5 jumlahnya berapa dibagi 5 ternyata rata-rata sholat itu di masjid-masjid rata-rata 30 orang. Bisa dicek di sini. Saya ngisi pengajian di Mojokerto pas Rakerwil, saya diprotes oleh jamaah. Ustaz Jamal, protes saya. Kenapa protes? Yang mana yang diprotes? Yang kata Ustaz Jamal, rata-rata yang sholat jamaah di masjid 30 orang di Indonesia. Kenapa protes, Pak? Itu terlalu banyak, Pak. Tempat saya sedikit. Saya udah takut diprotes terlalu banyak, ternyata terlalu sedikit, Pak. Ini terlalu banyak. Ternyata di rumah beliau, di masjid beliau tidak nyampe 30. Sekarang Bapak-Bapak, di antara yang hadir, siapa yang masjidnya rutin sholat 5 waktu di atas 100 jamaah? Angkat tangan. Ya kan? Di atas 75 angkat tangan. Mau usah kasih hadiah ini. Ya. Di atas 50 angkat tangan. Sholat 5 waktu di rata-rata loh, Bu. Bukan sholat Jumat. Siapa yang 30-an? Angkat tangan. Nah, sini malah lebih sedikit, Pak. Bapak-bapak, mari kita sedih. Ya. Kalau kita punya sekolah, punya madrasah, pesantren, muridnya turun, wah kita bingung gimana caranya. Kita punya apa dan kalau muridnya sedikit kita bingung caranya gimana. Kalau punya rumah sakit, kalau Muhammadiyah banyak punya rumah sakit, kalau pasiennya kurang kita bingung gimana caranya pasiennya tambah lagi. Kan gitu, Pak. Tapi kalau masjidnya nggak ada jamaahnya, tidak ada yang bingung. Mulai hari ini, Pak, saya mengajak, mari kita sedih, mari kita rubah. Kita sedih kalau melihat masjid-masjid kita sepi. Mari kita makmurkan masjid kita. Suami harus ngajak anak-anaknya ke masjid. Suami harus ngajak istrinya ke masjid. Muhammadiyah dan NU dalam masalah sholat jamaah bagi wanita sama kesimpulannya. Wanita-wanita diajak sholat di masjid. Beda dengan Salafi Wahabi. Bapak Ibu. Jadi sekarang pertanyaannya, bapak-bapak siap ngajak istrinya ke masjid? Baru 5 yang jawab. Saya mantan ABRI, mantan polisi harus tegas tiap kali. Bapak-bapak siap ngajak istrinya ke masjid? Ibu-ibu nanti ada jatahnya. Alhamdulillah ini sudah separuh lebih bapak siap. Sekarang ibu-ibu, Bu, suami itu kadang-kadang capek dari melaut capek, dari kejar capek, kadang-kadang subuh masih tidur. Nah, ibu-ibu berani nggak ngajak suaminya sholat jamaah ke masjid? Nah, 3, ulangi. Ibu-ibu berani dan mau ngajak suaminya sholat jamaah di masjid? Nah, kalau mama sudah berani itu mantap, karena mak-mak adalah ras terkuat di muka bumi, kata media sosial. Kenapa terkuat? Rating kanan, belok kiri. Nah, dicegat Pak polisi, diputeri, ditinggalkan. Sampai rumah, gitu, istri para suami belum ganti baju, langsung diceramai. Itu yang membuat laki-laki para suami mati lebih cepat rata-rata 5 tahun dibanding istrinya. Silakan buka statistik bagi yang pengen ngecek langsung ngomongan saya, buka statistik tingkat harapan hidup di Indonesia tertinggi Yogyakarta, rata-rata 75,8 tahun. Hampir 76 tahun rata-rata usia orang Yogyakarta, tertinggi di Indonesia. Dari rata-rata usia hidup yang tinggi itu dibagi 2, Bu. Laki-laki berapa harapan hidupnya, perempuan berapa. Ternyata laki-laki harapan hidupnya sekitar 74 tahun. Wanita rata-rata 77 sampai 78 tahun. Jadi laki-laki yang kelihatannya hebat-hebat mati lebih cepat 4 tahun. Itu statistik, silahkan bantah, ada buktinya. Kenapa bapak-bapak lebih cepat mati? Ya biasanya karena ibu-ibu.
Maka Bu, sayangi suami. Kalau suamimu itu tidak bisa berbunga-bunga kata-katanya, tidak bisa berkata-kata indah untuk istrinya, itulah memang laki-laki. Laki-laki itu di kantor dimarahi aja nggak cerita istrinya. Laki-laki jalan pakai mobil banyak bocor, sampai keluar keringat, nggak cerita sama suami, sama istrinya. Laki-laki di unek-unek ke Pak Polisi di pelabuhan, dia nggak cerita sama istrinya. Karena laki-laki punya prinsip, biarlah penderitaanku tanggung sendiri, yang penting istriku bahagia. Betul Bapak-bapak? Rungokno kuwi. Tak bales Pak. Ya Bu ya. Itu laki-laki lebih baik batin menderita nggak apa-apa, yang penting istrinya bahagia. Itu yang membuat cepat mati 4 tahun. Kalau mau bagus, praktekkan ajaran Islam, laki-laki dan suami istri saling menyayangi, saling menghargai, saling memotivasi. Insya Allah nanti matinya bareng. Nah, gitu. Enggak lah Bu, tetap matinya beda ya. Tadi apa Bu? Sampai situ tadi apa tadi? Ya, sholat. Nah, suami ajak istri, istri ajak suami. Biar masjidnya isi. Terus yang ketiga agak berat, orang tua bawa anaknya ke masjid. Saya udah keliling Indonesia kecuali Papua, tapi insya Allah 16, 17, 18, 19 saya akan ke Sorong, ke Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Mahasiswanya 6.000, Universitas Muhammadiyah Sorong mahasiswanya 9.000, dan 75% mahasiswanya non muslim. Lebih baik mana, orang Islam sekolah di pendidikan non muslim, atau orang muslim, orang non muslim sekolah di pendidikan orang muslim? Kalau orang Islam sekolah kuliah di non muslim bisa murtad. Tapi orang non-muslim sekolah di Islam, insya Allah dia mengenal Islam dan akhirnya akan masuk Islam. Paling tidak salah paham terhadap Islam. Saya akan lihat juga di Jayapura Muhammadiyah sedang membangun rumah sakit senilai 140 miliar di Sorong. Nanti siapapun agamanya apapun kita tampung, kita layani di rumah sakit itu. Saya akan ke sana Bapak Ibu. Jadi orang tua harus mengajak. Sekarang pertanyaannya yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu siap dan mau mengajak putra-putrinya sholat jamaah ke masjid? Tadi saya melanjutkan cerita. Saya keliling Indonesia Pak. Sholat subuh saya sempatkan sholat pindah-pindah tempat di mana saya nginap di suatu tempat. Kesimpulannya 99,9% orang yang sholat subuh tidak punya anak dan keturunan. Yang tersenyum berarti udah paham maksud saya. Tetapi ketika pulang ke rumah, dia baru sadar ternyata punya anak dan keturunan. Artinya apa? 99% orang tua lupa mengajak anaknya sholat jamaah di masjid. Katanya pengen nanti ketemu di surga, tapi sholat saja nggak pernah jamaah. Maka ayo penduduk Sapudi apapun ormasnya, mari kita makmurkan masjid kita. Gimana masjid mau makmur kalau suami nggak ngajak istrinya, orang tua nggak ngajak anaknya? Para pemimpin nggak bisa menjadi contoh bagi rakyatnya untuk sholat jamaah di masjid. Yang hadir di saya ajak menjadi pelopor-pelopor sholat jamaah di masjid. Siap Bapak Ibu? Insya Allah. Kalau ngaten kok terlalu susah, kalau begitu kok masih susah, tinggal satu cara terakhir. Apa itu Pak Jamal? Ikhlas ora ikhlas mangkat. Bapak Ibu, ibadah memang harus ikhlas, mukhlisin lahuddin, memang harus ikhlas. Tetapi kalau belum ikhlas jangan terus nggak mangkat. Berangkat itu bahasanya Madura sini apa Pak? Mangkat juga kan, sama dengan Jogja. Mangkat, berangkat. Pak De, kok nggak ke masjid? Kok nggak sholat jamaah? Kata kiai, kata ustadz, kata mubalik, siapa saja yang ibadahnya tidak ikhlas, sia-sia. Daripada aku sia-sia ibadah, lebih baik tidak ibadah daripada sia-sia. Kelihatannya bener kan? Tapi ibadah itu wajib. Kalau namanya wajib, ikhlas juga berangkat. Belum ikhlas atau tidak ikhlas juga
berangkat. Paham maksud saya, Bu? Jadi mulai besok pagi subuh, meskipun tidak ikhlas, berangkat. Yang ikhlas alhamdulillah, yang belum ikhlas juga berangkat. Insya Allah diperjalankan, diberi ikhlas oleh Allah. Di jalan belum ikhlas, di tempat wudhu diberi ikhlas oleh Allah. Di tempat wudhu belum ikhlas, kemudian masuk masjid, imamnya Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau yang maha agung, yang maha segala-galanya. Selama ini saya jarang sholat jamaah di masjid. Yang saya agung-agungkan ikan saya, jabatan saya, harta saya, pangkat saya. Saya lupa bahwa yang hebat hanya Engkau ya Allah. Ikhlaskan saya, Allahu Akbar. Turun ikhlas di situ. Kalau belum ikhlas, terus imamnya begini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jawab. Terus imamnya lanjut. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Insya Allah ikhlas itu. Karena yang dibaca Quran surah Al-Ikhlas. Pendek cepat lagi. Kalau yang dibaca alif lam mim sampai sekian ayat, wes dadi ra ikhlas. Jadi yang tidak ikhlas pun belum ikhlas mangkat. Agar nanti kalau terbiasa berangkat kebaikan meskipun awalnya belum ikhlas jadi ikhlas. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya menyarankan kita kalau kita masih susah jadi orang baik, susah jadi orang yang beriman, yang Islamnya baik, maka apa? Paksa dirimu melakukan kebaikan. Ya, insya Allah jadi orang baik. Paksa. Maka nanti kalau saya teriak, ikhlas sudah ikhlas, mangkat. Sambil gini Bapak Ibu, ikhlas sudah ikhlas, mangkat gitu ya. Semuanya ya, yang gini nanti stroke-nya nggak jadi dan sebagainya lah. Persiapan, Bapak Ibu, kakek nenek, siapa saja, muda, kecil, tua, muda, kalau sudah dipanggil Allah sholat 5 waktu, entah isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, kalau sudah dipanggil sholat 5 waktu, maka ikhlas, ikhlas. Ibu-ibu semangat, ikhlas, ikhlas. Yang terakhir, ikhlas, ikhlas. Mantap. Besok dipraktekan. Kalau suami anak masih tidur langsung pakai sound system. Ikhlas, ikhlas. Tangi kabeh. Ibu nggih. Karena kebaikan harus gitu, harus dipaksa. Saya dulu ketika pendidikan militer, Bu. Ya, saya kuliah di Gajah Mada, saya dipilih oleh ABRI Mabes Hankam untuk ikut pendidikan militer bersama 132 teman-teman perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Mayoritas dokter hampir 80%. Sisanya psikolog kayak saya, apoteker, ahli komputer dan sebagainya. Katanya di sana hanya jalan-jalan, baris berbaris. Ternyata sampai komando pendidikan Kodikal Angkatan Laut, Moro Kerembangan, kami memang suruh berbaris, terima ransel, terima sepatu dan sebagainya. Wabot itu Bu. Suruh jalan sekian ratus meter. Begitu mau sampai ke penginapan tempat kita mau nginap, suruh baris lagi. Siap gerak, siap semua. Terus posisi push up. Push up. 1, 2 sampai 10. Wah, masih kuat ini. Wah, ini hanya main-main nih. Terus ternyata 20. Begitu 20, siapa yang sudah nggak kuat? Angkat tangan. Angkat tangan. Kamu maju. Saya Pak. Bapak gundulmu. Kamu maju sini. Ya nggak kuat. Begitu maju Pak, langsung perwira pembina saya, teman saya maju langsung ancang-ancang, buak, langsung pingsan. Pingsan nggak bangun-bangun. Tanya lagi, siapa yang nggak mampu lagi sini? Semuanya terpaksa pura-pura mampu Bu. 21, 23, siapa yang nggak kuat? Sambil tahan aja, diem saja. Wah, daripada ditonjok. Tapi 4 bulan kemudian ketika lulus pendidikan saya mampu push up 156 kali. Sekarang jangan tanya Pak. Sekarang yang masih lah 30 kali masih lumayan. Ternyata Pak, kalau kita terbiasa memaksa diri, nanti akhirnya iman Islam sholat juga begitu. Maka Bapak Ibu,
Mari kita amalkan agar Sapedi dijadikan pulau yang makmur. Kalau kita menjadikan masjid makmur dan memakmurkan. Kita tutup dengan yel-yel masjid. Kalau nanti saya teriak masjid, jawab yang pertama adalah makmur, memakmurkan. Makmur sholatnya, makmur pengajiannya, makmur infak zakat sodakohnya. Di Indonesia ada masjid yang infak bulannya 6 miliar lebih. Itu dua-duanya masjid di Kalimantan, Ismu Yahya dan Kapal Munzalani. Di Jogja ada real masjid itu satu bulan rata-rata 1 miliar ke atas. Masjid ini dikelola oleh anak muda 100%. Dulu real masjid ini namanya Muslim United, Masjid MU. Muslim United karena MU bal-balan kalah terus diganti Real Madrid jadi real masjid. Anak muda itu, Pak. Marbotnya 90 orang mampu mencari infak zakat sedekah setiap bulan di atas 1 miliar. Hanya masjid yang dikelola anak muda akan menjadi masjid yang makmur. Silakan takmirnya, penasihatnya, pembinanya, senior, para kiai, para ustadz. Tapi yang operasional masjid percayakan pada anak muda. Maka nanti anak muda akan berbondong-bondong ke masjid. Saya mengadakan Akademi Marbot Masjid di Indonesia ini, Pak. Siapa yang ingin jadi marbot, mengelola masjid yang benar, silakan ikut pelatihan yang kami adakan. Mengelola masjid dengan benar agar menjadi makmur, termasuk infaknya banyak. Kalau infaknya banyak, jamaahnya banyak, akan memakmurkan. Di Indonesia itu banyak. Alhamdulillah, infak pada Jumat kali ini total 200 juta. Tapi ada jamaah dan rakyatnya yang sakit masjid yang nggak mau peduli. Ada jamaah masjid anaknya nggak mampu membayar sekolah, masjid diam saja. Ada anak muda usianya sudah hampir 30 belum nikah, masjid biar saja. Maka saya memimpin ayo masjid jadi masjid yang makmur dan memakmurkan agar orang merasakan manfaatnya keberadaan masjid-masjid di seluruh Indonesia. Maka masjid makmur, ruhnya makmur akan memberi kemakmuran. Ayo kita coba yang pertama. Masjid makmur, memakmurkan. Siap? Masjid makmur, memakmurkan. Yang pertama. Yang kedua, masjid, dari masjid kita bangkit. Kalau orang udah berbondong-bondong ke masjid, sering dengarkan ceramahnya Kiai Ali Murtado, sering dengarkan ceramahnya Ketua MWCNU, Ketua Cabang Muhammadiyah dan sebagainya, para ustadz ustadzah tertanam dalam hatinya nilai-nilai kemasjidan sehingga menjadi rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, akan jadi generasi yang hatinya selalu terpatri nilai-nilai kemasjidan, maka akan bangkit kebaikan. Maka yang kedua, masjid, dari masjid kita bangkit. Siap? Masjid, dari masjid kita bangkit. Yang ketiga, masjid apapun masalahnya. Masalah itu kan tanda tanya, Pak. Masalah, tanda tanya. Apapun masalahnya, masjid yang keras, Bu. Apapun masalahnya, masjid solusinya. Ayo kita yang kuat. Masjid, apapun masalahnya, masjid solusinya. Kita ulang 3 kali, sekali ya, urut ya. Masjid makmur, memakmurkan. Masjid, dari masjid kita bangkit. Masjid, apapun masalahnya, masjid solusinya. Ayo persiapan. Kecuali Pak Kiai, semuanya berdiri. Mari berdiri semua, Pak. Oke. Setelah selesai terus tepuk tangan, gitu. Allahu Akbar, terus tepuk tangan. Allahu Akbar, tepuk tangan. Persiapan. Masjid makmur, memakmurkan. Masjid, dari masjid kita bangkit. Masjid, apapun masalahnya, masjid solusinya. Allahu Akbar. Tepuk tangannya keras, Pak. Oke, silakan duduk kembali. Siapa yang tepuk tangannya keras sampai seperti semutan, insya Allah berbagai penyakit psikosomatis akan berkurang. Bapak Ibu kalau nggak percaya, silakan
cek disertasi dokter probos, seorang dokter, dia meraih doktor dengan meneliti tepuk tangan yang diteliti jamaah haji. Penelitian tepuk tangan melahirkan gelar doktor bagi dokter probosener. Jadi kalau kita sering stres dan sebagainya, sambil senyum, tepuk tangan yang keras, gitu buge, sampai kayak semutan, itu mengurangi berbagai penyakit psikosomatik. Jadi tadi yang tepuknya pelan-pelan ya nanti diulangi di rumah. Saya kira itu saja Bapak-bapak, mari kita teladani Rasulullah Muhammad SAW, kita praktekkan dalam hidup hari-hari kita, mudah-mudahan kita nanti ketemu di surga rame-rame. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.